Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa untuk mengelola resiko dengan melakukan lindung nilai. Nah, di sini dikatakan terlihat bahwa kontrak serial membantu mengurangi resiko jika euro terapresiasi. Nah, artinya di sini itu ketika terjadi penguatan terhadap euronya. Nah, sebaliknya jika euro terdepresiasi, maka kontrak serial mewajibkan perusahaan untuk membayar jumlah yang lebih tinggi. Nah, di sini tuh kita lihat ya. Nah, di sini tuh ada future exchange rate of euro. Nah, di sini tuh kita lihat di sini tuh mengalami yang namanya apresiasi gitu kan. Jadi nilai satuannya itu meningkat gitu ya, nilai satuan euronya meningkat. Nah, di sini tuh ada cost with a forward contract. Jadi di sini tuh misalnya si A itu sudah mengikat kontraknya itu dengan harga 1,35 gitu kan. Dan misalnya kita tidak melakukan kontrak gitu kan. Jadi kita mengikuti sesuai pergerakan si yang namanya future exchange rate-nya ini tadi, forex-nya ini. Nah, di sini ketika kita lihat ya, ketika harga kursnya itu 1,2, ternyata kita sudah mengikat kontrak itu 1,35. Jadi di sini tuh kita rugi, unfavorable. Artinya seharusnya kita cuma bayar 1,2, tapi kita sudah membuat kesepakatan di harga 1,35. Nah, artinya di sini kita nggak menguntungkan, jadi pembayaran kita lebih banyak. Nah, sama gitu kan, sama ketika 1,3. Jadi ketika kita menguntungkan atau favorable adalah ketika future exchange rate-nya itu tuh di atas daripada si cost with forward contract-nya. Jadi di sini kan dia harga kurs sekarang itu 1,4, tapi kita hanya perlu bayar cuma 1,35. Berarti kita menguntungkan. Nah, itu arti dari soal ini, itu teman-teman. Dari mengelola resikonya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, seperti di sini. Di sini ada long position in forward contract. Nah, artinya di sini itu adalah terkait kalau long position itu kita artinya beli, ada beli gitu kan, kita membeli gitu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang shortnya kita berarti jual, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sini ada profit from forward contract, baru ada price-nya. Jadi kita sini harus paham ya, variabel apa yang dibandingkan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kalau kita lihat teman-teman, kalau seandainya delivery price-nya itu 100 gitu kan, berarti di sini tuh kita tidak ada profit-nya gitu kan. Jadi ya udah misalnya segitu. Nah, tapi ketika eh, misalnya terjadi harga minyak itu naik gitu kan, harga minyak itu naik, tapi kita sudah mengikat kontrak di 100 ini, di 100 gitu delivery price-nya. Nah, kita untung 10 gitu kan. Nah, ketika ini 130 berarti gini kan, misalnya harga di pasaran itu 130, tapi kita sudah mengikat kontraknya itu 100. Berarti di sini tuh kita ada profit-nya 30. Nah, sebaliknya, ketika misalnya kontrak kita 100 gitu kan, tapi harga di pasar itu hanya 90. Nah, di sini tuh kita harusnya bayar 90, tapi kita harus bayar 100. Nah, artinya kita rugi gitu kan, rugi 10 gitu kan. Sama di sini. Ketika kita harganya 50 gitu kan, harga presnya 50, sedangkan di kontrak kalau kita buat pakai forward itu 100, dan berarti kan kita harus bayar 100 padahal harganya cuma 50. Itu berarti kita rugi 50. Begitu teman-teman. Nah, ini di short position itu adalah ketika jual gitu. Nah, di sini kita lihat. Kalau di sini itu adalah ketika harganya 50 gitu kan. Harganya 50, price-nya itu kita di sini artinya untung 50 gitu kan. Kalau di sini artinya ya udah kebalikannya itu dari sini. Di sini kalau ini kita itu beli kan, kalau kita beli berarti sini kita balik aja kurvanya jadi jual. Artinya ini dari sisi penjualnya. Kalau sisi penjualnya gitu kan, di sini tuh forward contract-nya 100 ya. Jadi ketika harganya itu tuh
110 gitu kan. Berarti dia itu hanya dapat rugi 10. Artinya gini, si A misalnya beli gitu kan, beli minyak gitu kan. Nah, dia udah ngikat kontraknya di harga 100, kita forward kontraknya. Tapi tiba-tiba harga minyaknya itu tuh 110. Berarti kan gini, seharusnya si penjual itu dapat 110, tapi karena dia sudah mengikat kontrak, dia hanya dapat 100. Makanya dia adalah 10. Nah, sama ini, kayak kalau misalnya harga minyaknya 120, tapi dia ngikat kontraknya 100, berarti kan otomatis dia rugi 20. Nah, di sini gitu kan. Di sini dia kalau yang profit ada gini, ketika kalau begini kan, kalau harga minyaknya itu 70 gitu kan. Jadi si pembeli ini harus bayar 100. Berarti kan dia untung ya, untung 30. Makanya di sini 30 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah konsepnya, kalau yang tadi untuk long itu adalah untuk pembeli, untuk yang short itu adalah untuk penjual. Jadi kalau di sini kan kita kalau long berarti beli gitu kan. Artinya ketika di harga kita beli minyak. Nah, ketika harga minyak itu 110, kita cuma bayar 100. Berarti kan harga kita untung 10. Makanya di sini dia ada yang namanya profit. Itu kan ya teman-teman. Nah, kita lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini itu ada keterbatasan kontrak serah. Nah, di sini tuh ya, ini cuma cukup teori aja ya teman-teman. Jadi di sini ada resiko kredit atau gagal bayar. Maklum ya kan namanya juga eh, kalau kita bandingkan sini tuh kontrak serah itu lebih relatif bisa dinegosiasikan. Jadi dia itu nggak mengikat, maksudnya nggak mengikat banget. Jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya kan kalau di sini kita lihat tuh bisa aja profit itu nggak menentu. Misalnya kalau dia mengikat kontrak 100, tiba-tiba harga minyaknya itu jadi 1 juta. Kan situ kan range-nya jauh banget gitu ya teman-teman gitu kan. Nah, jadi situ kayaknya bisa aja terjadi misalnya udah kita negosiasi dulu gitu kan. Jadi seolah-olah kayak apa ya, biar sama-sama untung, artinya masih bisa dinegosiasikan gitu ya. Jadi ini sih maksudnya kontrak di sini. Itu untuk poin nomor 3 ya, cukup sulit untuk menentukan nilai pasar dalam negosiasi kontrak. Jadi gini, karena kontrak tidak diperdagangkan. Jadi sini tuh relatif lebih kalau kita bilang itu informal gitu kan. Jadi nggak terlalu baik gitu, karena nggak melalui kayak suatu hal yang formal lah ya, karena nama informal berarti kurang bagus aja gitu ya. Nah, ini mengelola risiko dengan transaksi perdagangan derivatif, exchange rate derivative. Nah, di sini itu artinya kontrak derivatif itu adalah suatu sekuritas yang mulai diturunkan. Jadi kita itu kalau membeli melakukan transaksi ini tuh kayak kita memakan kayak ada sertifikat atau kertas ini yang nilainya kertas itu sama kayak nilai asetnya. Jadi kita tuh nggak menjual itu secara langsung ke barang ya, tapi melalui derivatif ini. Jadi kayak kita mau beli ini gitu kan, misalnya beli saham gitu kan. Nah, sahamnya itu kita simbolkan aja kayak misalnya kayak dari bentuk kertas atau apa. Jadi yang kita perdagangkan itu yang kertasnya ini gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada kontrak kontrak. Nah, sini mengelola resiko dalam pasar berjangka. Nah, di sini itu lebih relatifnya itu lebih aman karena di sini itu dia sudah udah ada sertifikat, artinya dia situ sudah melalui bursa gitu. Jadi udah relatif lebih aman ketimbang ketika kita melakukan forward contract tadi untuk sebagai hedging kita gitu ya. Oke, ini yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah kontrak opsi gitu kan. Nah, kalau dilihat dalam hal ini, opsi itu adalah hak ya, bukan kewajiban. Di mana dalam hal ini tuh kita untuk membeli atau menjual lembar saham atau aset yang jumlahnya telah ditentukan dengan harga tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nah, jadi di sini tuh kita kayak ada suatu hak gitu kan. Kita tuh hak itu untuk membeli atau menjual itu kan aset kita ini, di mana harganya itu ditentukan gitu kan, dan waktunya juga ditentukan gitu ya.
Oke, kita di sini ada dua contoh, dua kontra opsi, yang itu adalah call option dan satu lagi adalah put option. Call option sendiri itu adalah untuk yang bisa kita bilang itu untuk membeli, sedangkan put option itu adalah untuk menjual, gitu. Nah, ini contohnya adalah jika Anda membeli sebuah call option. Nah, dia membeli call option. Jadi dia itu membeli hak untuk membeli. Berarti dia sebagai pembelinya atas 100 lembar saham gitu kan, exchange dengan harga premi sebesar 4,5 gitu. Nah, dan harga pelaksanaan sendiri ini adalah exercise-nya, atau bisa kita bilang apa ya, X lah ya, itu sebesar 40 dan jatuh tempo dalam 90 hari. Nah, di sini tuh kita bisa lihat Anda dapat membeli saham XYZ pada harga 40, meskipun harga saham tersebut mungkin bisa 40. Jadi sama di sini. Misalnya harga saham itu kita bayar premi gitu kan, bayar premi itu kayak ya angsuran lah gitu ya. Kita bayar premi misalnya 4,50, tapi kita nanti suatu saat kita bisa membeli sahamnya itu seharga 40. Meskipun kita kan kalau misalnya berfluktuasi nih harga sahamnya misalnya tiba-tiba jadi 60. Nah, kita cukup membelinya itu seharga 40 aja, nggak perlu nyampe ke harga 60-nya gitu, karena kita tadi udah melakukan call option terlebih dahulu gitu kan. Nah, sedangkan ketika harganya itu di bawah 40 gitu kan, maka dia itu nggak akan mau menggunakan opsinya ini tuh. Jadi dia itu artinya karena dia itu udah bayar preminya itu 4,50, cuman preminya itu adalah sebagai kerugiannya aja gitu ya. Jadi di sini tuh peran premi itu kayak sunk cost-nya gitu ya. Jadi dia itu nggak bisa nggak bisa diambil lagi gitu ya. Ya udah, kalau kita sudah bayar preminya, kalau kita nggak mau ngambil opsinya, ya udah berarti kita rugi sebesar preminya gitu teman-teman. Oke, ini ada beberapa contohnya ya. Di sini kan aku bilang tadi ada dua, yaitu call option sama put option. Nah, kalau call option itu adalah hak untuk membeli, sedangkan put option itu hak untuk menjual. Nah, jadi situ kan namanya di call option itu berarti ada buying, ada selling juga. Sama di put ada buying, ada selling juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu ya teman-teman, kalau posisi kita ya. Jadi di sini itu option itu jadi kita ulang lagi. Jadi option itu derivatif memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada exercise price atau strike price atau contract price pada saat jatuh tempo sampai jatuh tempo. Nah, posisinya itu ada long atau buy. Nah, long atau buy itu adalah hak, sedangkan short atau sell atau buy itu wajib. Nah, transaksinya itu ada membeli atau bisa kita sebut sebagai call yang aku sebutin tadi, dan menjual atau kita sebut sebagai put-nya. Oke. Nah, di sini itu kita bahas yang ini. Call option terlebih dahulu, yaitu buying a call. Oke, ini ya. Ini kita bakal bahas yang call option dulu. Nah, call option sendiri itu ada buying call option sama selling or writing a call option. Ini umum gitu. Jadi yang lumayan gampang dicerna. Jadi buying call option itu adalah membeli hak untuk membeli. Berarti dia itu sebagai pembelinya. Gitu kan. Sedangkan selling itu adalah kebalikannya. Kalau tadi kita buying a call option, berarti kita membeli sebagai pembeli. Berarti kalau selling itu kita sebagai penjualnya. Gitu. Selling or writing a call option. Jadi kita menjual hak untuk membeli tadi, gitu kan. Berarti kita sebagai penjual, kita menjual hak untuk membeli tadi, gitu kan. Oke, baru buying a put option. Jadi kita membeli hak untuk menjual. Berarti kan gini, kalau dia buying a put option, berarti kan dia membeli hak untuk menjual. Nah, dia mengapain membeli hak ini? Berarti dia untuk menjual. Berarti untuk buying a put option, dia itu sebagai penjual, sedangkan selling or writing a put option adalah kebalikannya, yaitu sebagai pembeli. Jadi kita ulang, kalau buying a call option itu sebagai pembeli, sedangkan selling writing call option itu sebagai penjual barang. Nah, buying a put option itu adalah sebagai penjual, sedangkan sellingnya itu sebagai pembeli. Oke, jadi buying a put option adalah dia membeli hak untuk menjual. Nah, dia membeli hak untuk menjual ini untuk apa? Berarti dia sebagai penjual, makanya dia membeli hak untuk menjual itu.
gitu teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, oke? Nah, di sini dia itu adalah from purchasing, berarti buy. Nah, buy artinya di sini kita lihat ya. Nah, di sini tuh ada exercise strike price-nya 20. Oke. Di sini nah break even point adalah ketika profit-nya adalah 0 gitu ya. Jadi di sini artinya 0. Nah, kalau teman-teman lihat gitu kan ketika kita ingin mendapatkan saham gitu kan, kita kan aku bilang tadi dia harus membayar tadi harga preminya ditambah sama harga exercise-nya gitu kan ya. Gitu kan tadi ceritanya dia bisa beli harga di 40 kalau dia bayar premi. Berarti kan kalau mendapat saham itu dia bayar premi plus harga sahamnya seperti itu. Jadi dia tuh break even point-nya ada 24 gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 24. Di sini kan exercise atau strike price-nya 20. Jadi, ketika harganya itu di atas 20 gitu kan, dia akan mengalami profit. Kenapa? Gitu kan ya. Karena kalau kita lihat di sini itu adalah dia sudah memihak opsi ini tuh di harga 20. Jadi ketika harga pasar nanti 30 gitu kan. Ya udah, ketika harga pasar 30 berarti dia itu sudah untung. Berarti untungnya itu dari 30 kurang 20 kan 10 gitu kan. Nah, setelah itu kan tapi dia ada membayar premi 4. Gitu. Berarti dia cuma profitnya 6. Nanti teman-teman garis lurus ke sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau teman-teman perhatikan maksimum loss-nya itu adalah cuma sebesar preminya aja. Karena kalau di sini tuh kalau dia di bawah harga exercise-nya dia nggak akan ambil. Karena kan kalau misalnya di harga exercise-nya itu 20, sedangkan di pasarnya itu cuma dapat harganya 10. Kan dia mending beli di pasaran gitu ya. Oke. Kita lanjut ke gambar kedua. Ini tinggal dibalik aja gitu teman-teman dari sisinya. Nah, kalau di sini kan penjual. Nah, jadi kalau penjual itu kan dia tuh keuntungan maksimumnya itu adalah 4. 4 ini adalah dari preminya gitu. Soalnya kan kalau seandainya terjadi harga dia kan sudah harganya itu 20. Nah, tiba-tiba kalau misalnya harganya itu tuh 10 gitu kan, 10 berarti di sini kan dia tuh si pembeli tadi tuh nggak mau gitu ya. Kenapa nggak mau? Karena kan dia kalau optionnya itu 20 exercise dia, tapi di pasar cuma harga 10. Berarti dia lebih baik mending belinya di pasar aja gitu. Otomatis si pembeli tadi itu nggak mau pakai call optionnya, jadi dia cuma dapat profitnya aja 4 gitu kan. Nah, tapi ketika harga optionnya itu di atas gitu kan, nah di sini tuh dia rugi. Kenapa rugi? Karena kan misalnya harga optionnya itu 20, exercise price itu 20, tiba-tiba harga pasarnya 30. Berarti nanti kan dia itu mengalami loss, artinya seharusnya dia dapat 30 tapi dia cuma dapat 20 gitu kan, berarti kan dia ada loss 10. Nah, bagaimana kalau dia itu meningkat lagi gitu, 50, berarti kan kalau harga pasar 50 dia cuma bayar pembeli cuma bayar 20, berarti kan dia rugi 30 kan si penjualnya itu. Makanya di sini tuh untuk yang ini tuh maksimum loss-nya itu unlimited, sedangkan kalau yang tadi itu maksimum profit-nya adalah
unlimited. Oke, nih. Oke, ini terakhir. Oke. Nah, di sini tuh terakhir adalah terkait dengan put option. Jadi aku bilang put option tadi itu adalah buy. Yang pertama itu adalah buy, put option. Jadi itu membeli hak untuk menjual. Berarti dia itu sebagai penjual. Oke. Nah, di sini gitu kan, kalau teman-teman lihat di sini tuh exercise-nya itu 20. Nah, di sini tuh preminya adalah 17. Nah, artinya dia tuh si penjualnya itu apa yang membeli hak opsinya itu kan pasti membayar premi gitu kan. Dia akan membayar premi di sini. Berarti itu exercise price-nya itu kita kurangin sama preminya. Karena dia kan sebagai penjual. Berarti kan nanti dia tuh dapat exercise gitu kan. Tapi dia mengeluarkan premiumnya. Premium artinya dia membayar atas dia tuh membeli si hak opsinya ini gitu kan, put opsinya. Jadi dia sebenarnya sebagai penjual tapi dia membeli hak untuk itu penjual, berarti dia harus membayar premi, berarti dia exercise price-nya dikurangi sama premiumnya. Berarti sini break even point-nya 17 gitu kan. Nah, baru teman-teman lihat. Nah, di sini tuh kalau seandainya ini kan dari sisi penjualnya. Kalau dia nggak mau gitu kan, artinya gini, dia exercise price itu 20, tapi misalnya harga itu meningkat gitu kan, harganya meningkat. Berarti nah, ketika harga itu meningkat gitu kan teman-teman, di sini tuh dia tuh ya nggak mau gitu. Ya karena kan dia nggak mau, dia tuh sudah mengexercise di angka 20. Tapi dia malah harganya itu 30 di pasar gitu kan. Jadi dia ya udah sebesar loss-nya itu aja kerugiannya. Nah, sedangkan kalau kita lihat kalau di sini misalnya harga pasar itu 10 gitu kan. Tapi di sini tuh dia itu exercise-nya 20. Berarti kan di sini tuh selisihnya di situ ada 10 ya, 20 kurang 10. Baru dikurangin sama selisihnya dari premiumnya. Nah, jadi di sini maksimum profit-nya adalah 17. Nah, ini tuh kalau teman-teman lihat, jadi kan kalau di sini exercise-nya ada 20. Jadi kalau seandainya kita lihat dia itu apa namanya? Harga di pasarnya itu berarti di sini tuh dia tuh hanya sama dengan break even-nya. Jadi kalau misalnya dia tuh dijualnya itu di harga exercise-nya 20, tapi dia di 17 ini tuh dia udah dapat keuntungan. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ya, harganya itu kalau seandainya harga pasarnya itu 10 gitu kan. Tadi aku dibilang jelas 7. Nah, kalau ketika harga pasarnya 0, berarti kan orang pada mending beli di pasar gitu ketimbang di dia. Jadi di sini tuh dia udah dapat keuntungan 17. Nah, yang terakhir ini adalah kebalikannya gitu ya. Dari sisi pembelinya. Jadi kalau di sini tuh break even point-nya itu exercise price-nya 20. Nah, maksimum profit-nya itu 3. Kenapa? Karena kan dia itu kalau misalnya ini sama kayak tadi ya. Kita balikin lagi. Kalau di sini tuh dia itu pembelinya itu tuh apa namanya? Hanya sebesar preminya aja kerugiannya. Di sini tuh dia hanya keuntungannya itu sebesar preminya aja gitu ya. Sedangkan maksimum loss itu kebalikannya itu sebesar 17-nya.
Jadi kalau di sini kan tadi kita sebutkan bahwa kalau seandainya tuh harga pasarnya itu tuh di bawah harga exercise-nya, berarti kita halo, baik.